lelah ya gitu karena berbagai macam layar emosi kita coba tampilkan untuk karakternya Raya gitu. Plus juga kita syutingnya dan bagian emosional gitu hampir semuanya di New York gitu. Dengan kendala cuaca, dengan jet lag, dengan yang kita masih adaptasi sama lingkungan New York semuanya gitu. Itu lumayan draining dan lumayan berat buat kita semua sih sebenarnya gitu. Kita menonton suatu film itu kan kita bisa berandai-andai. Kayak melihat cerita hidup orang gitu kan, nggak seharus selama-lamanya anak remaja itu ngelihat cinta antara remaja doang. Tapi kayak maybe kalau gue udah dewasa gue bisa kayak begini, atau ada ya cerita kayak gini, atau sebaliknya kalau gue lebih tua, dulu gue mungkin pernah ngerasain begini gitu. Jadi memang bisa dinonton dan dinikmatin semua umur. Seperti Alien dalam lagunya Sting yang judulnya Aliens Englishman in New York. Englishman in New York. Raya. Agak. Hai. Aku boleh anterin kamu pulang? Hai. Hai. Dia Sumar. Raya. Ini cocok nih buat ide buku gue nih. Mau kamu apa, Rif? Halo Tribuners, balik lagi di konten Si Paling Seleb bersama gue Bayu Indra Permana. Di depan gue udah ada cast dari film The Architecture of Love. Tepuk tangan dulu dong, biar rame. Ada Kak Putri Marino. Halo. Dan Jerome Kurnia. Hai. Oke, selamat datang di Si Paling Seleb. Si paling seleb. Si paling seleb. Iya, yang kesini emang yang paling seleb pokoknya. Seleb banget pokoknya. Saya kebetulan asistennya Putri Marino. Bagus banget, asistennya seleb loh. Jadi The Architecture of Love-nya apa nih? Siapa yang bisa menjelaskan? Ini film sih ya. Ya, film. Oke, benar. Yang akan tayang di bioskop tanggal 30 April. Wah, langsung selesai nih. Awalnya dulu, ya kan, dibuka dari situ biar inget. Jadi menceritakan tentang apa? The Architecture of Love pertama itu adalah sebuah film yang diadaptasi dari sebuah novel karya Ika Natasha. Dan film ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama Raya yang tiba-tiba mendapatkan writer's block. Paham nggak writer's block? Kurang jauh lu mainnya. Itu apaan? Writer's block itu definisinya adalah ketika seorang penulis itu kadang suka mandek. Mandek secara penulisan, jadi dia memerlukan motivasi, inspirasi dan muse. Oke. Nah, ketika dia mendapatkan writer's block ini, Raya mencari inspirasi dengan pergi ke kota yang dia anggap paling romantis, yaitu adalah New York City. Betul nggak? Betul. Romantis bener Raya. Oke, lalu? Mau gue ceritain semua film? Boleh. Gimana sih? Jadi itu secara garis besarnya. Iya, akhirnya dia pergi ke New York, dia bertemu dengan seorang laki-laki bernama River yang mempunyai masa lalu yang kurang enak juga di Jakarta. Jadi dua manusia ini, River dan Raya, punya masa lalu yang gak enak di Jakarta. Akhirnya mereka healing di New York. Kabur ke New York. Dengan keinginan untuk melupakan masa lalu. Gitu. Terus akhirnya nyampe di New York, mereka bertemu dan akhirnya mereka menyembuhkan luka satu sama lain bersama gitu. Tanpa mereka sadarin gitu. Wah, itu kalimatnya bagus, tanpa sadari. Jadi maksudnya semua itu mengalir begitu saja. Betul. Secara tiba-tiba cinta itu tumbuh. Betul. Waduh. Ya gitulah bro. Ya begitulah cinta. Kayak nggak pernah aja. Jadi sebagai siapa di sini? Gue di sini di film The Architecture of Love dan kita juga punya panggilan yang namanya Taol. Oh Taol. iya. The Architecture of Love. Iya lebih gampang ya Taol. Jadi di film Taol ini gue berperan sebagai Aga. Aga. Ya. Bukan agak ya, Aga. Aga. Bebas. Oh iya, oke. Gak gitu kan, Aga. Aga adalah seseorang
orang Indonesia yang bekerja di New York. Jadi di New York ini Aga mempunyai sekumpulan teman yang teman-teman Indonesianya lah bisa dibilang. Dan mereka kadang suka ngumpul. Dan satu hari ketika Raya lagi di New York, dia mempunyai satu orang teman bernama Erin, yang diperankan oleh Jihan Elmira. Dan kita juga punya satu teman lagi bernama Dias yang diperankan oleh Omar Daniel. Mereka lagi membuat satu acara atau pesta perkumpulan, dan si Erin ini mengajak Raya. Di situ ada Aga juga. Dan Aga kayak siapa nih? Siapa nih? Kayaknya bersinar sekali Raya ini menurut Aga, dan akhirnya dia memberanikan diri untuk berkenalan. Oh, cowok agresif berarti nih ya? Agresif dalam arti Agresif yang tidak egois. iya betul. Ini dia. Oh, di sini jadi cowok baik di sini ya? Baik dong, gue selalu baik. Kapan gue gak baik? Gila kali lo. Gila kali lo. Jadi seperti apa karakternya si Aga nih? Aga ini dia orang yang sangat terpelajar, mempunyai background yang lumayan privilege. Oh. Jadi dia mendapatkan edukasi yang baik. Dan juga bisa kita lihat nanti bahwa keluarga Aga itu juga berkecukupan. Oh. Dan privilege bener ya. ya. Dan tapi dia menyadarkan akan privilege-nya dia. Jadi dia menurut aku sih orangnya baik ya. Dan nggak sombong. Rajin menabung. Sholat 5 waktu. Oh. Astaga, idaman sekali. Idaman. Biasanya kan nggak sombong sama rajin menabung, temenan tuh dia. Iya benar. Extrovert. Oke. Social butterfly kah dia mungkin teman-temannya? Ya, bisa dibilang ya. Iya. Bisa dibilang. Iya. Bisa dibilang social butterfly. Tapi ya mungkin tidak se-eye catching Dias ya, mungkin kalau Dias kan lebih yang kayak Iya, betul. seniman betul, gitu ya. Betul. Dia sih seniman banget sih. Seniman banget gitu, yang kayak cool, handsome. Kalau ini yang lebih kayak oh ya gitu. Oh, asik tapi cowok asik yang Asik. Tapi ada interest sama Raya dia. Ada. Siapa yang nggak ada interest sama Raya? Erin pun juga interest gue yakin. Iya sih. Iya kan? Erin. Bisa-bisanya. Erin. Kalau Raya seperti apa, Kak Putri Marino? Raya Rishad. Mungkin aku bisa menggambarkan Raya itu sebagai sosok perempuan yang pekerja keras, dia mandiri, dia sangat tahu apa yang dia inginkan. Perempuan yang sangat berprinsip, perempuan yang sangat cinta sama keluarganya, sensitif, yang suka mendem semuanya sendiri. Seorang penulis, ceria. Kau kelihatan sih di trailer. Dia sosok perempuan yang sangat ceria, optimis, tapi di dalam itu semua dia adalah seorang perempuan yang fragile sih. Gitu, dia sebenarnya sangat fragile gitu, dan kebetulan tipe perempuan seperti ini bertemu dengan tipe laki-laki yang seperti River gitu, yang dimana cukup pasif ya gitu. Si optimis bertemu si pesimis gitu. Gitu. Jadi nyari jalan tengahnya tuh emang struggling banget, dan ini yang pengen kita tunjukkan di film ini gitu. Tapi emang kalau di trailer tuh belum kelihatannya sih Sirah punya seorang Raya, kayak kelihatan lebih banyak cerianya, berkumpul kemana-mana, sama kisah cinta. Makanya nonton filmnya. Ya, tanggal Tapi berapa? emang serapuh 30 April di bioskop. Tapi emang serapuh apa si Raya ini? Rapuh banget ya gitu, karena dia kehilangan hal yang nggak dia sangka-sangka, dan itu tiba-tiba tanpa alarm dia mengalami hal itu, kehilangan satu hal itu, dan awalnya dia ngira dia cuma kehilangan satu hal, tapi ternyata dia kehilangan banyak hal. Dia kehilangan orang yang dia sayangin, dia kehilangan pegangan hidupnya dia kehilangan muse-nya dia kehilangan inspirasi dia buat nulis,
Dengan kata lain dia tuh sebenarnya kehilangan seluruh hidupnya dia kehilangan jati diri sebenarnya gitu. That's why dan keceriaannya dia, senyuman, tawanya Raya itu hanya sebagai pembungkus aja sih sebenarnya. Karena Raya ini tipe yang dia nggak mau orang-orang tahu apa yang dia rasain gitu. Gue sedih biar gue sendiri yang tahu gitu. Gue marah biar gue sendiri yang tahu. Gue punya masalah, gue nggak mau ngasih tahu ke siapa-siapa deh gitu. Biar gue yang rasain semuanya gitu. Oh, ternyata di balik keceriaan itu banyak hal yang dipendamnya. Tapi ntar akan muncul sendiri kerapuhannya Raya saat ketemu nanti sama River gitu. Karena ternyata River ini yang men-trigger si kerapuhannya Raya. Ya kan? Dia tuh triggernya sebenarnya si River ini gitu. Kalau nggak ada River sih sebenarnya akan baik-baik aja gitu. Hanya akan cari inspirasi aja ke New York, akan healing-healing biasa aja seperti. Betul, ke taman gitu kan, foto-foto. Ya ketemu. Tapi capek nggak memerankan seorang Raya yang itu tadi ternyata banyak hal yang dipendam di balik semua keceriaan itu. Kalau capek sih pasti lelah ya gitu, karena berbagai macam layar emosi kita coba tampilkan untuk karakternya Raya gitu. Plus juga kita syutingin dan bagian emosional gitu hampir semuanya di New York gitu. Dengan kendala cuaca, dengan jet lag, dengan yang kita masih adaptasi sama lingkungan New York, semuanya gitu. Itu lumayan draining dan lumayan berat buat kita semua sih sebenarnya gitu. Tapi support sistemnya sangat luar biasa, Mas Teddy ngedirectnya juga sangat enak banget ya gitu, dan spontan. Jadi kita aktornya cepet buat mengerti apa yang dia mau gitu. Tektokan sama Mas Nicholas Saputra juga susah kah mungkin dapet chemistry-nya atau? Kalau sama Mas Niko lancar-lancar aja sih sebenarnya gitu, karena dari awal aku sama Mas Niko dan sama semua cast yang lain juga mungkin ya nggak tahu, kita tuh punya prinsip kita nggak ada formula buat nyari chemistry sama sekali sih gitu. Jadi ngobrol, Organik aja semuanya gitu. Betul. Berasa organik. Tapi berarti berapa lama di New York ya syuting? Hampir sebulan. Dan itu padat nggak? Maksudnya apakah banyak breaknya yang? Ya pasti kalau ini kan kita ada selalu ada peraturan, pasti kita ada waktu untuk istirahat, kita ada waktu untuk jam kerja, gitu-gitu loh. Oke. Jadi ada waktu lah, ada waktu untuk kita explore, untuk diri sendiri. Sebisa mungkin kita akan ngumpul, tapi kita juga selalu menjaga privasi orang masing-masing karena kita pasti punya kehidupan masing-masing kan. Jadi kita mengumpul habis itu kita misah. Iya, betul. Oke. Kalau buat Jerome ngerangin Aga gimana? Susah nggak kan dia extrovert, apa lu juga sama seperti dia? Ya, maksud gue meranin karakter apapun pasti ada kesulitannya. Kalau untuk Aga khususnya kesulitannya adalah ya banyak sih. Apa ya? Tapi enggak lah, karena beda banget Jerome sama Aga ini. Nggak tahu, beda nggak sih Put? Ada persamaannya, ada perbedaannya, tapi emang beda sih Jerome. Beda. Dan gue salut ngeliat lo mainin Aga gitu, karena Jerome kan ekstrovert yang secara ugal-ugalan sekali ya gitu. Seorang Jerome gitu. Sedangkan kalau Aga itu beneran cowok ekstrovert, kerja kantoran. Maskulin gitu, ya? Maskulin gitu. Tapi bubbly juga. Tapi juga dia bisa melakukan hal yang nggak semua laki-laki bisa lakuin sih. Paham nggak? Udah cukup kan? Nggak? Iya. Lu kayak minta divalidasi kayak. Enggak. Ya maksudnya gitu. Oke. Gitu. Jadi buat lo pribadi juga cukup beda nih antara seorang Jerome dan Aga nih. Iya berbeda lah pasti. Kayak hal-hal yang akan dilakuin Aga belum tentu gue akan lakuin. Hal-hal yang tidak dilakuin Aga mungkin akan gue lakuin. Gitu. Kalau cara Aga mendekati Raya, apakah juga cara seorang Jerome Enggak, mendekati? beda banget. Gue gak pernah deketin cewek. Biasa cewek yang deketin gue. Aja. Statement. Enggak, bercanda. Enggak, tapi gue gak seagresif itu. Gue gak bisa. Gue percaya atau enggak, gue dalam seumur hidup gue gak pernah nyamperin cewek terus kayak halo boleh kenalan gak? Nggak pernah. Masa sih? Sumpah bro, nggak berani gue. Ih, nggak berani. Sumpah? Nggak berani. kan kata Putri tadi lu ugal-ugalan terus
Itu Ya kan mungkin nggak bagian-bagian ceweknya. Iya, nggak pernah gitu gue. At all. Iya. Ih, Nggak berani. nggak pernah TP-TP gitu tebar-tebar TP apa? Oh. tebar Tebar pesona. pesona. Kalau Iya, tebar-tebar jauh nggak, banget dong gua. tebar-tebar sendiri aja gitu. Iya. Tapi biasa gue selalu kalau kenal dengan seseorang atau mantan-mantan gue, itu pasti dari orang, temennya siapa gitu. Tapi kalau Jerome, lo nggak perlu TP sih sebenarnya. Lo diem aja tuh pesona lo udah Iya. tersebar kemana-mana. Nomor rekening. Dia Ntar kan gua seneng banget divalidasi orang. Terbang gue lama-lama. Dan Putri Marin lu tahu bagaimana cara melakukannya. Emang dia. Saat. tapi tawa ini tuh apa sih cinta apa yang drama-drama cinta apa yang disajikan di tawa ini yang dewasa kah atau sebenarnya masih bisa dilihat sama ya mungkin Gen Z yang remaja-remaja? Bisa, semua bisa relate dari semua angkatan Gen Z, Gen Y, Gen X, milenial. Boomer. Baby Semua bisa. Kenapa? Karena setiap orang merasakan cinta. Oh, iya bener. Ya kan? Tapi kan apa dewasa banget nggak nih masalahnya karena kalau dilihat di trailer kayak dua orang dewasa yang Iya, memang diperankan oleh dua orang dewasa, tetapi itu kan kita menonton suatu film itu kan kita bisa berandai-andai, kayak melihat cerita hidup orang gitu kan, nggak seharus selama-lamanya anak remaja itu ngelihat cinta antara remaja doang. Tapi kayak maybe kalau gue udah dewasa gue bisa kayak begini, atau ada ya cerita kayak gini, atau sebaliknya kalau gue lebih tua, dulu gue mungkin pernah ngerasain begini gitu. Jadi memang bisa dinonton dan dinikmatin semua umur. Oke. Ya. Dan gimana dramanya Raya dengan River tuh seperti apa? Apa mereka love hate relationship kah atau sebenarnya saling mengejar? Atau cinta segitiga dengan seorang Aga? Jadi kayak terigu nih gini kan. Mungkin terlepas dari bukunya ya. Film Taul ini aku bisa melihat dari skripnya dan dari kita syuting segala macam, sangat ingin mempotret kehidupan manusia yang sangat sewajar-wajarnya manusia gitu. Gitu. Jadi contoh simpelnya gitu. Lo lagi ada masalah sama cowok lo gitu. Lo curhat ke temen lo. Lo nangis gitu. Tapi di detik berikutnya lo bisa ketawa gitu. Ngerti nggak? Kayak Jerome, gue habis putus ya. Terus mungkin Jerome bilang kayak, babi lo anjing, jangan kayak gitu loh. Kayak hal-hal simpel yang manis ya yang hal-hal yang beneran manusia banget. Yang dialamin sama kita gitu, akan kita tampilkan di film ini. Ya. Gitu sih. Setuju. Karena memang dari naskah dan dari cerita itu udah sangat manusia banget. Betul. Real. Apalagi dipadu dengan arahan dari Mas Teddy. Beliau juga kalau membuat suatu karya itu selalu real. Betul. Asli. Ngerti nggak? Bukan yang kayak superficial. Iya betul. Tapi bener lu bisa ngerasain ini manusia. Nggak fiksi banget lah ya gitu. Nggak kayak cerita dongeng. Iya. Tapi maksud gue lu gimana sih? Maksud gue bukan genre tapi kayak yang lu rasain. Oh iya. Human nih, gue bisa relate. Gue pernah ngerasa itu, mungkin gue pernah gue ucap, tapi gue tahu gue pernah gue rasa dan itu ditampilkan. Benar nggak? Betul. Tapi berarti akan banyak hal-hal tadi banyak hal yang dipotret di selain percintaan gitu dong di film ini. Persahabatan, keluarga. Semuanya lengkap sih sebenarnya. Perjuangan hidup di negeri orang. kayak perantau gitu. Iya, bisa. Oh, aku candel tadi padahal sebenarnya. Perantau kan kayak Perantau. lagi di New York. Contoh dari Aga kan, Aga juga expat ya di situ. Jadi ya dia juga merantau. Tapi kalau ini kan ada judulnya kan ada arsitekturnya. Apa emang sebenarnya ada hubungannya kah atau itu hanya pemanis saja? Ya kebetulan selain si Rivernya seorang arsitek. Karakter River beliau boleh ngomong sih, boleh. Boleh. Ya River seorang. Aku di trailer ada. Ada kan? River pekerjaannya arsitek. Iya. Tapi kan kalau ini analisa gembel gue ya. Yoi. The Architecture of Love. Karena
kadang cinta kita perlu gedung yang kokoh. Widih. Jadi perlu gambar rumah kokoh karena dari cinta kita bukan mencari house tapi kita mencari home. Oh. Iya. Apa bedanya house dan home? Beda. Apa? Kalau house itu rumah. Hah? Kalau home itu di mana hati lu berada. Oh, cakep. Bener nggak? Iya. Home is everywhere asal lu sama dia. Oke. Berarti selama sebulan di New York itu apa aja tadi kendala selain cuaca? Makanan. Makanan yang pasti iyalah. Iya karena Rasa ya enggak ada. rasa terus makanan beda budaya kan pasti lu kalau sekali-sekali nyobain lucu. Tapi kalau tiap hari makan begah juga enak. Iya. Ya kan? Nah, betul. Jet lag. Jet lag Aduh. 12 jam kan perbedaannya. Jadi gue bingung biasanya gue mau sholat maghrib ini kok gitu loh bro. Wis. Gila. Paham gak sih? Biasanya kalau sholat maghrib jam berapa biasanya? Ya jam abis inilah. Abis asar ya? Iya. Abis asar maghrib bener. Aduh Tuhan. Di Jakarta ada tapi syutingnya? Ada. Berapa hari kalau untuk di Jakarta? 2 mingguan ya? 2 mingguan. 2 mingguan. Ah, oke. Kalau Ada gue di Jakarta emang. Ada sehari. Oh iya betul. Studio. Betul. tapi kalau buat syuting keseruan apa selama syuting tahun ini? Seru selalu seru syuting bersama Putri Iya. sama teman-teman gitu. Jadi kayak dan gue merasa dari semua cast dan kru tidak ada yang aneh-aneh. Semuanya humble. Dan Anehnya itu gimana maksudnya tiba-tiba? Anehnya itu gimana tiba-tiba? Ya, maksudnya gitu. iya, gak ada yang aneh-aneh, maksudnya gak ada yang kayak maksud gue dari aneh gini. Kita kan satu ini kita punya visi yang sama ya. Oke. Visi dan misi yang sama. Kita mau membuat film The Architecture of Love sebagus mungkin, seini mungkin dengan hati gitu. Ya kalau maksudnya aneh-aneh ada orang yang menyelenang sendiri. Oke. Gitu loh maksud gue. Tapi ini emang benar-benar real adaptasi dari novel itu plak-plak atau cuman apa maksudnya nyontoh aja gitu. Nyolong ya enggak lah bro. Enggak maksudnya cuma ngambil intisari sedikit-sedikitnya aja gitu. Enggak sih, ini emang beneran Adaptasi. kita ambil novelnya, kita terjemahin ke film sih. Iya. Mungkin ada beberapa yang beda kayak penambahan karakter, Iya. terus penambahan cerita gitu untuk biar ceritanya jalan aja gitu. Ada beberapa juga yang dikurangin. Tapi secara garis besar dan benang merahnya sama sih. Kalau Putri kenapa mau diajakin main di sini Kak? Kasih tau yang soal buku. Oh, Apa tuh? Ini lu udah harus tahu men. Apa tuh? jadi aku tuh suka banget baca buku. Oke. Dan salah satu genre favorit aku adalah fiction romance gitu, romansa, buku romansa gitu. Dan aku ingat banget aku datang ke premiernya Critical Eleven waktu itu karena ngefans banget sama Mas Reza. Aku ingat banget. Aku tuh belum posesif tuh. Datang ke sana terus akhirnya ini film apa ya Critical Eleven? Oh, dari buku. Oh, oke, yang nulis Ika Natasha. Coba aku cari deh buku-buku yang lain gitu. Dapatlah buku Taul ini. Aku baca terus akhirnya syuting posesif, terus aku nikah, aku punya anak, terus selama hiatus aku punya anak dan nikah itu aku baca lagi bukunya Si gitu Taul kan. ini. Si Taul ini. Terus aku berpikir, ini kalau bukunya dibuat film, aku pengen banget jadi Raya gitu. Waduh. Entah kenapa ada terkoneksi antara aku dan Raya. Akhirnya di salah satu halaman, aku tulis, aku adalah Raya. Dengan manifest aku pengen banget kalau dibuat film, aku pengen banget jadi Raya. Gitu. Jadi Gokil. waktu di telepon aku ingat banget sama Pak Parwes, ini ada project judulnya Taul, kamu yang jadi Raya. Aku langsung kayak nge-freeze. Gokil. Bentar, itu aku Ih, kayak gua merinding beneran loh. aku sempat nulis aku adalah Raya gitu di salah satu bukunya. Gokil. Salah satu halamannya. Aku kayak manifestingnya Aduh. Kencang. sih. Gila. Gitu. Aku langsung kayak merinding, kayak oke. Apa waktu yang bikin Kak Putri pertama jatuh cinta dengan bukunya dan jatuh cinta dengan seorang Raya? Yang bikin jatuh cinta? Mungkin karena emang genre favorit aku adalah romansa Oke, gitu kan. kenal Jadi ya. emang bukunya itu emang aku suka lah gitu. Bikin butterfly gitu di perut kan kalau baca buku romansa gitu kayak gitu. Terus
novelnya juga bukan romansa yang romansa aja gitu, yang bukan yang flat, yang permasalahan biasa aja gitu, tapi ini emang permasalahan dewasa yang mungkin bisa relate di banyak orang sih permasalahannya gitu, menyangkut tentang persahabatan, tentang keluarga, tentang rumah tangga, semuanya tuh ada di buku ini gitu. Jadi setelah ditawarin filmnya, terus aku langsung kayak aku sempat nulis itu, aku oke, boleh gitu, tanpa tahu siapa sutradaranya, tanpa belum baca skripnya. Pertama kali aku nerima film tanpa aku baca skripnya di ini, karena aku baca bukunya tanpa tahu pemainnya, teman-teman pemain siapa aja, aku langsung iyain gitu, karena ya itu kayaknya udah meant to be deh. Aku udah nulis, takdir. Udah takdir gitu. Kok tadi apa yang akhirnya bikin jatuh cinta dengan Raya? Yang bikin jatuh cinta sama Raya ya mungkin karena ada Sampai ditulis beberapa, aku yang jadi Raya. mungkin ada beberapa poin di mana aku ngerasa Relate. aku sama Raya tuh mirip gitu. Wow. Dari sensitifnya, dari caranya Raya untuk menghandle situasi, yang dia emang nggak pengen orang lain tahu apa yang dia rasain, dia pendam sendiri. Terus suka nulis, aku juga suka nulis. Terus itu sih, karena ada kemiripan beberapa yang aku lihat dari Raya gitu, kayak jatuh cinta sama Raya. Apakah Putri juga suka memendam? Oh iya, aku sangat memendam semua yang kurasain sih gitu. Kalau sekarang tuh udah lumayan membaik gitu. Kayak kalau ada perasaan apapun yang pengen aku ungkapkan, aku akan ungkapkan gitu. Tapi kalau dulu tuh beneran yang kayak orang-orang nggak boleh tahu apa yang kurasain gitu. Pendam sendiri deh gitu. Dulu tuh sebelum married atau? Sebelum married. Sebelum married dan punya anak. Jauh lebih mendem. Kalau sekarang udah lumayan membaik lah gitu. Oke. Kalau Jerome kenapa menerima ini? Apakah juga membaca buku dan aku jadi Aga? Aku adalah Aga. Aku adalah River sebenarnya. Aku adalah Aga. Asik. Aku Aga. Aga aku. Enggak dong. Aga. Pertama kali ditawarin film tahun ini, siapa sih yang nggak familiar dengan Ika Natasha? Asik. Jadi gue merasa kayak wah, cerita-ceritanya beliau memang selalu itu ada artinya gitu loh. Ada sense of feel dan why dan lesson gitu. Gue paling suka soalnya cerita perjuangan seorang yang dikemas dalam cinta-cintaan gitu. Gue suka drama. Lu kalau tanya sama gue, bukan untuk sebagai penonton ya, tapi sebagai aktor, lu paling suka main apa? Gue paling suka drama. Iya lagi gue baru kayak lu main dramanya ya? Iya kan? Karena lu pakai rasa gitu, enak. Ngerti gak sih lo? Jadi ketika cut dan lu tahu lu apa? Lu dapet tuh rasanya, lu udah tahu, oke, ini nggak bakal ada take lagi. Lu udah tahu ya. Betul. Itu tuh Setuju. gue suka, itu nagih buat gue. Iya. Nah, kenapa gue mau balik lagi? Kenapa gue mau? Of course, siapa yang nggak mau? Karena gue udah tahu di Ika Natasha ini gue akan banyak mengasih perasaan melalui karakter Aga ini. Karena balik lagi kan ini sebuah perjuangan hero. Hero-nya di sini adalah Raya. Ini bagaimana Raya dari kehidupan biasanya tiba-tiba menyelenang dan dia menjadi penjelajah ke New York City, ketemu banyak halangan-halangan. Dan gue menjadi salah satu halangannya Raya dan pelajaran untuk Raya, di mana dia nanti akan balik lagi ke rumah dengan pelajaran baru. Tapi balik kehidupan normal lagi. Nah, dan gue sangat bahagia bisa menjadi suatu bagian dari pesan yang atau journey yang Raya ingin raih. Dan dengan secara nggak langsung, kalau dilihat dari sisi Aga, gue juga seorang juga bisa masuk dalam bundaran sendiri. Jadi gue lagi hidup normal-normal, tiba-tiba ada Raya lagi. Dan gue nggak tahu rivernya Aga atau paham kan, raja terakhirnya itu belum ada. Tapi gue bisa bikin sendiri di kepala, oh nanti akan ada satu hari ini, it's just another lesson for me gitu. Dan kenapa gue mau ambil, karena di cerita-cerita Ika Natasha ini selalu kompleks gitu, banyak kayak
perasaan-perasaan yang bisa diberi, dan semoga juga penonton akan bisa menerima perasaan yang kami ingin berikan. Plus terakhir, gue ngefans banget sama Mas Teddy. Oh iya, betul. Karena itu jadi akhirnya lu juga langsung ambil, nggak pakai pikir-pikir. Langsung ambil. Iya bro. Tapi yang menarik di sini yang baru gue sadarin kayak kalau orang biasa cerita main action seru, main horror banyak tantangannya. Nah, gue baru dapat dari kalian juga banyak di drama, dan apa sih yang akhirnya enak banget nih main di drama? Tadi cerita Jerome juga seru banget kayak. Iya kan? Lu banyak drama, lu dapat satu hal. Apa yang akhirnya lu dapat yang bikin lu ketagihan main di drama? Lu bayangin deh, mana kantor lu di sini kan? Misalnya lu baru masuk pertama kali ke kantor, hari pertama lu ada rasa sesuatu tuh. Iya. Terus lu ketemu sama orang, terus lu kayak, ini orang rasanya apa? Oh ini ada yang cantik gitu. Terus lu kayak ada satu perasaan yang kayak bikin lu, itu bro. Paham gak sih maksud gue? Nebak-nebak gitu. Lu dimarahin sama bos. Terus lu kayak, ini, dan perasaan ini tuh kayak, lu bisa merasain perasaan-perasaan yang lu belum tentu bisa rasain di hidup lu. Dan lu bisa merasakan ini dengan cerita yang sangat baik, ditulis dengan sangat bagus, lu bisa merasakan perasaan-perasaan karakter ini gitu. Jadi menurut gue seru. Itu sangat menagihkan. Mungkin kalau orang action dia suka. Iya. Gue nggak paham deh. Gue nggak bisa ngomong untuk hal itu. Tapi kalau di sini itu yang gue suka. Lu kapan mulai sadar kayak gitu? Dia ngerasa kayak, nagih juga nih di drama. Ya sejak pertama kali gue syuting sih. Tadinya gue nggak tahu. Gue tadinya nggak tahu. Gue pertama kali gue syuting, gue masuk set. Terus gue kayak, oh gini ya. Gitu loh. Kayak ada feel-nya. Magic ya? Iya, magic. Karena jarang banget yang bilang ketagihan main di drama. Kebanyakan lah lagi nih main action, lagi nih main horror gitu. Kalau Kak Putri juga merasakan hal yang sama kah? Karena drama juga cukup banyak Kak Putri dibanding action, ada mungkin, horror juga ada, cuman kalau aku mungkin sama kayak Jerome gitu. Aku nyaman dan ketagihan buat di drama gitu. Kenapa? Karena aku suka banget mempelajari tentang manusia seutuhnya manusia gitu. Kalau kita pikir-pikir, yang kita tahu emosi itu ada marah, ada sedih, ada kaget, kecewa gitu kan. Tapi ternyata setelah aku main di film drama dan memerankan beberapa karakter, aku tuh sadar emosi itu banyak banget layernya gitu. Marah pun itu layernya banyak banget, sedih layernya banyak banget, bahagia layernya banyak banget gitu. Dan ketagihan buat mengulik rasa-rasa emosi ini gitu yang ada di manusia gitu. Bener kata Jerome, yang nggak pernah kita alamin dalam hidupnya Jerome atau hidupnya Putri bisa kita alamin kok ntar di film kalau kita main film drama gitu. Dan pengalaman-pengalaman si karakter ini bisa kita tarik beberapa untuk diri kita sendiri gitu. Gitu sih, beneran jadi manusia yang manusia seutuhnya gitu kalau di drama. Tapi akhirnya nempel gak ke kehidupan sendiri? Karena kalau aku pribadi ngeliat ke Putri tuh ngeliatnya kayak sendu dan kasihan, karena beberapa series di series sebelumnya tuh kan nangis mulu tuh. Iya betul. Kemudian di film di film Lost Man juga sendu banget. Betul. Kalau drama tuh banyak sendunya, dan kalau mungkin kalau buat aku pribadi kalau ngeliat yang di sini ini yang banyak ketawanya tapi ternyata layarnya banyak. Betul. Tapi akhirnya banyak nempel kah ke seorang Putri Maria? Nempel ya? Kalau nempel sih udah pasti ya gitu. karena terlalu sayangnya sama karakter gitu. Empatinya empati sama karakternya juga besar gitu. Dan itu pelajaran baru gitu kalau main film drama. Kita belajar untuk berempati dan bersimpati sama orang, sesama manusia gitu. Karena kita mengulik karakter, kita menghidupkan karakter, kita relate sama karakternya kan, kita harus punya simpati dan empati yang sangat besar terhadap karakter ini kan. Mungkin selama prosesnya terlalu attach sama karakternya, akhirnya ketempelan lah gitu, ketempelan sama karakternya gitu. Tapi semakin kesini aku semakin belajar ditempelin karakter wajar. Normal,
tapi jangan dibiarkan berlama-lama di dalam diri sih gitu. Jadi emang setiap masuk project baru itu bagaikan gelas kosong yang emang harus dikosongin biar masuk karakter yang baru gitu. Dan di Layangan Putus kemarin terus Lost Man ya emang kemarin tuh kebetulan dapat project itu yang emang beneran sendu banget semuanya gitu. Soalnya sebelumnya dia belum lahir, belum nonton film. Baru nonton kemarin tahun ini. Jadi yang sendu-sendu. Enggak, sebenarnya yang paling nempel itu sih. Yang paling nempel itu. Yang paling teringat. Iya. Ini bro yang akan lebih terikat. Yo. Asik. Ya, gue kasih tau lu sekarang tanggal 30 April. Bagus. The Architecture Bagus of Love. banget. Bagus banget promonya. Kayak, Tiga. lo dia bilang itu paling nempel, dia belum nonton ini. Soalnya. Iya benar. Iya. Kayak ini bakal nempel banget. Belum nonton ini. Karena trailernya juga bikin beda buat gue pribadi kayak itu tadi selama ini gue kalau ngeliat Putri kebanyakan kalau di drama yang nangis yang sedih terus di trailer ini ketawa-ketawa terus tiba-tiba domelin sama suara Niko Saputra gitu. Wih ada masalah apa nih bro? Tiba-tiba marah gitu. Dia bingung, dia bingung. Oke. Betul. Oke sekarang closing kira-kira kalau film ini sudah tayang nanti experience apa nih yang akan didapat sama penonton setelah nonton film Taol ini? Apa ya? Boleh dari Jerome dulu deh. Barengan aja, kesedihan, ya kan? Kesenangan, drama, pertemanan, keluarga, cinta, Asik. Wih. Lengkap ya. semua ada. Komplit. Baik lagi tadi gue udah sempat sebut juga ini bisa dinikmatin oleh semua kalangan, semua umur. Karena siapa sih yang tidak pernah atau ingin jatuh cinta? Kalau hidup lurus-lurus doang nggak seru bro. Tapi cintanya manis nggak di sini? Cintanya manis nggak di sini? Semanis gula. Jawa. Sungguh manis. Ada pahit-pahitnya dikit. Ada baik-baiknya dikit. Kalau Kak Putri apa? Mungkin kita semua tuh inget zaman-zaman dimana komedi romance, film-film romance Hollywood dulu gitu lagi booming-boomingnya. Kayak Notting Hill, You've Got Mail, Sleepless in Seattle. Itu tuh kayak beneran feels good gitu filmnya buat ditonton gitu. Dan Indonesia udah lama banget nggak ada film kayak begitu. Jadi aku harap sih film Taol ini bisa jadi angin segar ya buat bioskop kita gitu. Dimana kita bisa merasakan old vibes gitu yang dulu film-film itu lagi naik-naiknya genre itu, terus akhirnya sekarang kita bawa lagi balik dengan harapan orang-orang nanti bisa enjoy nontonnya, terus film ini punya tempat yang spesial di setiap orang yang nonton nanti. Setuju. Filmnya ringan lah ya, meski nggak akan berat banget kira-kira. Ntar lu pulang ke kantor capek, ya kan? Nonton ini lu akan keluar dari bioskop fresh, angin segar kata Putri. Bener. Meskipun banyak drama cintanya, gue masih tetap dramanya juga bukan drama yang kayak tapi dramanya yang lebih kayak it's a piece of life. Oke. Betul. Visualnya juga indah kah seindah New York? Apanya? Visualnya? New York indah tau deh, lu pernah? Belum sih. Ya udah. Enggak, maksudnya orang-orang. Tapi maksudnya kita melihatnya tuh bukan kayak lu pernah gak sih nonton film yang kayak Paris, Louvre gitu. Enggak, ini kayak orang tinggal di New York, bro. Iya, betul. Sesimpel itu aja, bukan kotanya nggak dijual kayak seperti ini. Betul. Okay. Organik. Betul. Itu dia organik gitu. Human piece of life. Oke. Jadi kapan tayangnya? Tanggal 30 April 2024. Itu dia teman-teman Tribuners, jangan lupa nonton film The Architecture of Love tanggal 30 April di bioskop. Jangan nonton bajakan, jangan nonton yang di sosial media. Betul. Jangan direkam kalau lagi nonton. Jangan dong. Dukung Nggak kayak film orang Indonesia. Dan makasih buat Jerome sama Kak Putri udah mampir. Terima kasih. Seleb. Terima kasih. Buat teman-teman Tribuners juga thank you udah nonton konten Si Paling Seleb, dan jangan lupa nonton konten-konten tribunus.com lainnya. Gua Bayu Indra Permana dan sampai jumpa, bye-bye. Bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.